Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rian, dengan NIM 22073-103. Di sini saya sebagai ketua kelompok dengan kelompok 10, di mana itu materinya yaitu scan tool sepeda motor. Dan ada rekan tim saya dengan dua orang yang bernama itu Rahman Al-Fajri dengan NIM 22073-111 dan Rahmat Hidayat 22073-112. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat bersama kelompok saya dengan eh, judul Skentol sepeda motor. Baik, kita langsung masuk dengan materinya. Yang pertama, di sini dalam materi scan tool itu bisa dilihat oleh saudara daftar isinya. Yang pertama itu ada latar belakang, tujuan dan manfaat, rumusan masalah, pengertian scan tool, fungsi scan tool, komponen utama scan tool, tipe-tipe scan tool, cara menggunakan scan tool, menggunakan scanner motor high disk, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, di sini saya akan menjelaskan bersama anggota saya yang berdua tadi. Baik, langsung saja yang pertama itu latar belakang. Apa sih yang kalian tahu dari latar belakang dari scan tool eh, sepeda motor ini? Baik, langsung saja dengan materinya. Di mana scan latar belakang dari scan tool itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memindai kendaraan yang sudah dilengkapi dengan sistem EV. Di mana sistem EV ini dalam kurung yaitu electric fuel injection, dengan cara mendapatkan suatu data dari ECU kendaraan tersebut dan ditampilkan pada layar scanner atau scan tool itu sendiri. Di mana engine scanner merupakan analisa suatu sistem injeksi atau merupakan analisa mesin injeksi yang berfungsi untuk mencari kerusakan pada sistem injeksi dengan cara memindai dari ECU. Untuk kecepatan scan tool terlalu jauh lebih cepat dari efektif dengan otak kita, di mana dimaksud dengan otak kita itu yang mana karena sistem kendaraan yang telah dilengkapi dengan EV. Maka apabila suatu kendaraan rusak, kita menggunakan scan tool itu dapat mengetahui dalam sekejap. Tidak perlu kita menganalisa seperti apabila terjadinya kerusakan pada suatu komponen di mesin eh, di mesin yang mana komponennya itu misalnya rusaknya di CKP, crankshaft position sensornya yang bermasalah. Kita tidak perlu menganalisa yang lainnya, walaupun jam terbang kita lebih tinggi. Yang mana kita bisa menggunakan alat yang telah canggih, yaitu scan tool ini. Yang mana bisa mendapatkan suatu masalah atau sistem mendapatkan sistem suatu masalah pada kendaraan itu sendiri dengan menggunakan alat scan, yaitu otak dari ECU pada kendaraan tersebut yang kita ambil. Ah, yang mana scanner ini membaca data error yang dikirim unit ECU dengan cepat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari scan tool tersebut, yaitu tujuannya yang pertama yaitu memenuhi tugas dari dosen mata kuliah kontrol elektronik sepeda motor, yang mana dosen pengampu atau dosen mata kuliah sepeda motor itu Bapak Arif Darmon. Yang kedua, mengenal dan memahami pengertian scan tool. Memahami dan mengenal atau pengertian scan tool ini sangatlah penting bagi saudara-saudara atau rekan-rekan yang di luar sana, di mana mengenal dan memahami pengertian scan tool itu dapat menambah wawasan kita dan mengenal apa sih yang bisa digunakan orang dengan cepat dalam memeriksa suatu kendaraan yang telah dilengkapi sistem EV. Yang ketiga, memahami cara penggunaan scan tool. Kita dapat
memahami tata cara menggunakan alat scan tool dengan baik dan benar. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 4. Kita akan membahas dari 4 rumusan masalah ini. Yang pertama yaitu pengertian scan tool, fungsi scan tool, tipe-tipe scan tool, dan cara penggunaan scan tool tersebut. Baik, kita yang pertama dulu, pengertian scan tool. Apa sih pengertian scan tool yang kalian ketahui? Baik. Mari kita telusuri apa sih pengertian scan tool itu. Pengertian scan tool adalah suatu alat yang digunakan untuk memindai kendaraan yang sudah dilengkapi dengan sistem FV. Yang mana sistem FV ini mendapatkan data dari ECU kendaraan tersebut yang ditampilkan pada layar scanner tersebut. Scanner itu sendiri. Scanner pada sepeda motor atau berarti untuk menentukan kerusakan pada sepeda motor tersebut atau kendaraan tersebut. Selanjutnya, Lah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa materi, yaitu pertama itu fungsi schedule. Nah, di sini ada beberapa fungsi schedule. Yang pertama itu membaca data stream atau data arus yang dikirimkan oleh sensor-sensor pada mesin. Kemudian pada data yang kedua, uh, live data monitoring atau untuk pemantauan data langsung. Kemudian yang ketiga untuk menyetel CO atau untuk menyetel boros atau tidaknya suatu bahan bakar tersebut. Kemudian yang keempat menghapus DTC atau Diagnostic Trouble Code. Nah, pada nomor 5 untuk mereset atau mengkalibrasi komponen elektronik tersebut. Nah, untuk nomor 6 untuk menguji tiap anti elektronik pada motor kita seperti motor fan radiator, pompa bensin, koil pengapian, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada komponen utama dari stempel. Pertama itu ada koneksi port. Stempel sepeda motor biasanya dilengkapi dengan koneksi port yang dapat dipasang ke port sepeda motor seperti port OBD 2 atau bisa disebut juga onboard diagnostic 2 atau koneksi khusus lainnya. Kemudian ada kabel atau Bluetooth. Di beberapa stempel menggunakan kabel untuk terhubung ke sepeda motor. Sementara yang lainnya menggunakan koneksi dari kabel seperti Bluetooth atau sebuah transponder data. Dan ini ada layar display. Stempel ini dilengkapi dengan layar display untuk menampilkan informasi hasil pembacaan data dari sepeda motor. Seperti kita menemukan kode kerusakan atau sebuah data sensor. Nah, di sini kemudian ada selanjutnya tombol navigasi, yaitu sentul juga dilengkapi dengan uh, tombol navigasi untuk mengoperasikan menggunakan sentul dan navigasi antarmuka pengguna. Terdapat tombol-tombol navigasi seperti tombol panah, oke, dan lain sebagainya. Kemudian pada nomor 5 ini adalah tombol fungsi. Nah, sentul
juga dapat dilengkapi dengan tombol-tombol fungsi tambahan seperti tombol khusus untuk membaca kode kesalahan, menghapus kode kesalahan, dan banyak lagi fungsinya dari tombol fungsi ini. Nah, di sini kemudian kita akan membahas pada tipe-tipe pada Stentor. Ada beberapa dari tipe Stentor ini, yaitu pertama tuh ada OBD Stentor, Bluetooth OBD Stentor, dan USB OBD Stentor. Kemudian di sini terdapat scanner khusus. Pertama tuh jenisnya tuh head scanner, kemudian health tech scanner. Eh, kita tuh pasti bertanya itu apa itu OBD 2 scan tool ini. Nah, ini adalah alat compatible dengan sepeda motor yang menggunakan sistem OBD 2 atau onboard diagnostic. Alat ini dapat membaca dan menginterpretasikan kode kesalahan yang dihasilkan oleh ECU sepeda motor. Nah, yang kedua ini adalah Bluetooth OBD scan tool. Alat ini terhubung dengan smartphone atau kabel melalui koneksi Bluetooth dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Kita dapat membaca sebuah informasi tentang kinerja mesin, emisi, dan mengidentifikasi masalah pada sepeda motor. Nah, kemudian di sini ada USB OBD scan tool. Bisa dilihat dari gambar, alat ini terhubung ke laptop atau komputer melalui koneksi USB. Beberapa dari alat ini dilengkapi dengan perangkat lunak khusus yang memungkinkan kita untuk menganalisis data mesin sepeda motor. Nah, selanjutnya untuk scanner khusus ini ada head scanner. Ini adalah scanner motor Honda yang dipakai di luar resmi. Honda bisa dipakai untuk mendeteksi motor Honda injeksi kita seperti Supra X125, PGMVI, CBR, PCX, Vario, kemudian PGMVI. Nah, kemudian pada hal text scanner ini adalah scanner motor khusus Kawasaki yang dipakai di di liar resmi pada Kawasaki. Scan tool. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk melakukan atau menggunakan scan tool. Yang pertama yaitu, maaf tertutup kamera. Nah, yang pertama yaitu pastikan bahwa scan tool yang digunakan compatible dengan jenis dan merek motor yang akan diperiksa. Ini merupakan agar pada saat pengecekan motor yang diperiksa itu tidak mengalami atau kita tidak mengalami gangguan saat melakukan pemeriksaan. Yang kedua yaitu hubungkan scanner ke sepeda motor. Kita sambungkan port yang ada pada scan tool ke sepeda motor. Kita akan menyalakan sepeda motornya. Lalu nyalakan alat scanner yang digunakan dan pilih metode dan jenis motor yang kita lakukan pengecekan dengan scan tool. Yang keenam yaitu baca dan interpretasikan kode kesalahan. Nah, jika kita menemukan kode kesalahan pada sepeda motor tersebut pada scanner, nah dia akan menunjukkannya kode-kode kesalahan atau trouble yang ada pada motor kita. Yang ketujuh yaitu lalu kita akan melakukan tindakan perbaikan atau pemeliharaan jika terdapat trouble pada kendaraan atau motor kita itu. Yang kedelapan setelah kita perbaiki yaitu kita harus menghapus kode kesalahan tersebut. Yang kesembilan yaitu kita akan melakukan pemeliharaan.
Lanjut, yang sembilan yaitu menggunakan scanner motor HIDS. Nah, ini merupakan cara menggunakan eh, scanner sepeda motor HIDS. Alat ini memiliki kemampuan yang komplit karena bisa melakukan diagnosa kerusakan, melakukan riset, mengetahui grafik pengapian sepeda motor, mengetahui kondisi pengisian motor, dan parameter motor lainnya. Dan lebih penting, kemudian upgrade static, ini sekilas gambaran penggunaan alat tersebut. Nah, alat inilah yang alat ini sangat membantu kita saat melakukan proses pengecekan pengecekan seperti eh, pengisian bahan bakar, parameter motor, dan pengapian pada sepeda motor kita. Ini sangat membantu jika kita ingin melakukan pengecekan pada hal-hal tersebut. Selanjutnya, nah, saat masih ada lampu indikator merah, berarti alat belum ideal untuk dibaca. Atau pump masih nyala karena motor belum dihidupkan. Dan helm masih merah karena suhu OOT, oil, engine oil temperature masih 29 derajat Celcius. Lampu L akan berwarna hijau bila suhu udah 80 derajat Celcius. Nah, ini merupakan gambarnya bisa dapat teman-teman lihat di sini. Nah, jika dia masih ada lampu yang berwarna merah, berarti engine oil temperaturnya masih berada di 29 derajat. Ini ada 29 derajat di sini dan pompanya masih menyala. Nah, pompa pompa bahan bakar pada sepeda motor masih menyala, maka lampunya akan ada yang berwarna merah seperti ini. Nah, jika dia sudah mencapai 80 derajat Celcius, maka lampunya akan menghijau semua. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita harus melakukan memilih jenis motor. Ini gambarnya langsung kita ambil dari workshop ya, teman-teman. Kita pilih jenis motor. Ini ada Supra NF 125, ada Revo, ada PCX 125. Kita bisa pilih di sini sesuai kendaraan kita dan banyak kendaraan lainnya. Nah, saat warna lampu berwarna hijau dan suhu 80 derajat ke atas, alat siap untuk dibaca dan digunakan. Nah, ini dia suhu EOT-nya sudah mencapai 80 derajat Celcius, teman-teman. Nah, ini sudah ada, lampunya sudah hijau semua. Nah, alat ini berarti sudah bisa kita gunakan. Seperti ini dia sudah bisa membaca RPM motor yaitu berada di 1336 RPM. Nah, ini merupakan contoh di trouble BAS atau bank angle sensor dengan cara dilepas. Nah, ini dia teman-teman, ini sensor. Nah, di trouble EOT engine oil temperature dengan cara dilepas. Ini kita lepas eh, itu apa namanya engine oil temperature untuk pengecekan engine oil temperature yang terlepas di sini. Jadi bagian blok mesin. Nah, saya langsung terdetek dua sensor BAS dan EOT yang di trouble tadi. Nah, tadi kan kita melepas ada sensor BAS dan sensor EOT pada kendaraan. Nah, di sini dia telah membaca trouble-nya. Ada EOT tegangan, ada BAS tegangannya. Yaitu kodenya itu 072542. Nah, jika sudah kita reset kode DTC, lalu kita reset, ini Anda akan melakukan kita reset saja dari mesinnya. Nah, ini merupakan proses reset dan ini kita setelah di reset. Nah, jika sudah kita pasangkan kembali, maka dia akan keluar seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan bisa membaca data kembali. Nah, baiklah, kita akan masuk pada kesimpulan dan saran. Nah, setelah beberapa pemaparan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa di masa modern perkembangan teknologi semakin pesat khususnya di teknologi pada otomotif atau pembuatan sepeda motor. Seperti sekarang telah tercipta suatu alat yang bisa mengetahui kerusakan suatu motor dengan hitungan menit. Sehingga kita dapat lebih mudah melakukan perawatan kepada sepeda motor kita tersebut. Nah, alat ini biasa dapat disebut dengan scan tool, di mana dia bisa mengecek, memeriksa sampai memberitahu kita apa saja kerusakan atau trouble yang terjadi pada bagian kendaraan. Di sini kita tidak perlu mengeceknya dengan cara visual atau dengan cara kita cari tahu dari mana sumber masalahnya. Dia akan langsung keluar pada monitor yang ada pada scan tool pada saat kita menggunakannya. Nah,
Namun mungkin alat ini tergolong cukup mahal, tetapi eh, kegunaannya sangatlah banyak. Jadi mungkin beberapa bengkel belum dapat menggunakan alat ini karena harganya yang lumayan. Tetapi ini sangat membantu kita dalam melakukan perawatan kendaraan bermotor. Saya saran yaitu bagi para mahasiswa yang khususnya prodi pendidikan teknik otomotif, jangan sampai kita tertinggal oleh perkembangan teknologi yang sedang berlangsung atau setiap eranya. Karena otomotif dia akan terus berkembang pesat sampai kapanpun. Eh, Khususnya mengenai alat scanner atau belajarlah cara menggunakan alatnya agar kita lebih paham dan tidak terlalu ketinggalan teknologi-teknologi yang terbaru. Baiklah, mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.